سيدنا وحبيبنا وسابعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat jamaah Jumat Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat Islam iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri sholat Jum'ah berjamaah di Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa mengampuni segala dosa kita, meridhoi apa yang kita harapkan, yaitu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke hariban junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan yang senantiasa istiqamah yaitu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, kelak di kemudian hari di padang mahsyar nanti akan diberikan syafaat oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berketepatan tanggal 10 Februari tahun 2023 atau tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah, Jumat hari ini jatuh pada pukul 12:08. Yang akan bertugas khatib pada hari ini alhamdulillah hadiratul kiram, yaitu Ustadz Dr. Faisal. Untuk Jumat yang akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan yang insya Allah yaitu khatib Ustadz Mulyadi Lutfi LCMA, dan berikutnya yaitu Jumat Barokah Nasibok, yang mana untuk adik-adik kita, anak-anak kita bisa nanti ke utara atau yang dekat, yaitu mobil ambulan. Tapi tolong nanti ngantri ya anak-anakku ya, adik-adikku ya, dan dimohon kelak nanti dek ya, kalau khotib sudah naik mimbar kayak kemarin-kemarin, yaitu jangan berisik untuk demi keusuhan kita. Untuk selanjutnya laporan keuangan sepekan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi periode tanggal 4 Februari sampai tanggal 10 Februari 2023. Saldo awal per tanggal 4 Februari 2023 sebesar 26.448.200 rupiah. Sedangkan penerimaan yaitu sebesar 10.430.000 rupiah. Pengeluaran sebesar 4.416.400 rupiah. Sedangkan saldo akhir per tanggal 10 Februari 2023 yaitu sebesar 27.461.800 rupiah. Demikian laporan keuangan sepekan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membalasnya, yaitu apa yang telah diberikan oleh para donatur yang telah mendonasikan kita.
baik sanak famili kita atau kerabat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Untuk selanjutnya ada maklumat dari Kepemudaan, Perpustakaan dan Komunikasi Divisi Olahraga Futsal setiap Ahad di GOR RW 14 jam 6 atau sampai jam 8, kategori anak SD dan SMP. Pingpong setiap Sabtu dan Ahad di parkiran motor masjid mulai jam 6:30 sampai selesai kategori umum untuk umum Pak Pingpong. Divisi Skill mengadakan pengajaran dalam 4 bidang, yaitu menggambar, kanvas, matematika, terapan bahasa Inggris, percakapan, ilmu pengetahuan alam atau fisika. Terapan setiap hari Sabtu jam 13. Selesai konfirmasi pendaftaran dan informasi lengkap ada di papan pengumuman. Divisi mentoring anak setiap Kamis ba'da maghrib di lantai 2 di atas. Kegiatan adalah wadah untuk anak-anak kita menambah ilmu tentang taksin dan tahfiz plus taujih anak agar anak-anak kita belajar tentang adab-adaban dan lain-lainnya. Kegiatan ini peruntuk untuk terutama anak berusia 12 tahun ke atas. Informasi lengkap ada di papan pengumuman. Divisi Perpustakaan mengadakan pengalaman donasi buku untuk start pembuatan perpustakaan masjid kita. Perpustakaan ini dibuat pertujuan untuk pengembangan minat baca anak-anak muslim khusus di HBR dan sekitarnya. Adapun kegiatan nanti selain membaca buku tentunya akan ada kegiatan lain seperti belajar membuat puisi, belajar membuat tulisan atau cerita pendek. Bahkan sampai bisa menyelenggarakan bedah buku muslim. Demikianlah informasi lengkapnya ada di papan pengumuman. Terima kasih dari Kepemudaan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi. Untuk selanjutnya marilah kita membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah, yang mana yang telah mendonasikan sebagian hartanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan pahala yang berlipat ganda, dan yang sakit baik anak kita, saudara kita, famili kita, orang tua kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan disembuhkannya, bisa beraktivitas sedia kala. Dan yang berikutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita dan sanak famili kita yang telah meninggal, yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beliau selama semasa hidupnya diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya dan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadina wa likulinatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk lebih sab-sab yang di depan bisa dirapatkan, yang belakang bisa maju apabila ada yang masih kosong, supaya nanti yang baru datang tidak melangkahi punggung-punggung yang ada di samping-sampingnya. Dimohon keduanya itu bagi yang telah memegang HP mohon dimatikan sebelum adzan dikumandangkan, disalin sebentar sampai selesai sholat Jumat nanti. Dari saya bila ada kesalahan, walafu minkum summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib dimohon naik mimbar sebelum adzan dikumandangkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون عباد الله ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seaqidah, hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Dari mimbar yang mulia ini tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan dan mengajak kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk terus-menerus berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman dan takwa yang hendaknya terus-menerus kita upayakan dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah pada setiap keburukan kebaikan yang akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Tidak lupa di saat yang berbahagia ini, marilah kembali kita perbaharui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen selaku hambanya, komitmen selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komitmen selaku seorang muslim, komitmen yang seharusnya menemani setiap langkah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ibadallah, ikhwatul iman, landasan kebahagiaan orang yang beriman adalah ketika dia memiliki sifat qanaah, yaitu dia menerima dan ridha atas pemberian Allah Subhanahu tabaraka wa taala pada dirinya, dan juga dia ridha dan menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Maka barang siapa yang memiliki sifat qanaah, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, dia akan mendapatkan kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan di dunia, dan kelak di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala akan diberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang dia lakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, di akhirat kelak yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukan, yakni di dunia ini. Maka kalau kita lihat tafsir ayat ini, ikhwatul iman, para ulama at-tafsir, baik yang klasik maupun yang kontemporer, dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti Ali ibn Abi Talib, begitu juga dari kalangan tabi'in seperti Imam Hasan al-Basri, begitu juga Imam Ibnul Munabbih, mereka mengatakan bahwa makna hayatan tayyibah dalam ayat ini, yakni Allah memberikan kehidupan yang baik dalam ayat ini, maknanya adalah Allah karuniakan kepadanya hati yang dipenuhi dengan qanaah. Bahkan kata Imam Hasan al-Basri ketika menafsirkan ayat ini, aila narzuqannahu qana'atan yajidu ladzataha fi qalbi, akan kami anugerahkan kepadanya sifat qanaah yang dia merasakan kelezatannya di dalam hatinya.
Oleh karenanya ikhwatul iman, para ulama menjelaskan tentu saja bahwa sungguh orang yang telah terpenuhi hatinya dengan sifat qanaah, dia akan berbahagia. Sebaliknya, orang yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah, dia akan hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam penderitaan. Walaupun mungkin anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya begitu banyak. Makanya Imam At-Tabari rahimahullahu taala menukilkan bahwa sesungguhnya qanaah juga merupakan simatul muttaqin, karakter dari orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, orang-orang yang beriman, mereka hidup di atas muka bumi ini dengan keadaan yang berbeda-beda. Tetapi satu kesamaan di antara mereka, yaitu sama-sama memiliki sifat qanaah. Ada di antara orang-orang yang beriman, yang Allah lapangkan rizkinya, tetapi karena keimanannya, dia meyakini bahwa apa yang dia terima datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak jumawa seperti Qarun, dia tidak berbangga diri bahwa apa yang dia hasilkan semata-mata karena kehebatannya atau kecerdasannya. Ada di antara orang-orang yang beriman, yang kehidupannya pada level pertengahan, hartanya tidak berlebih dan juga tidak berkekurangan. Dan yang lebih banyak lagi keadaan orang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala uji dengan rizki yang sempit. Tetapi kesamaan di antara mereka semua adalah bahwa mereka sama-sama memiliki sifat qanaah. Sifat qanaah inilah yang kemudian menghadirkan kebahagiaan yang sejati. Apapun keadaan seseorang, ketika dia menerima dan ridha atas ketetapan Allah pada dirinya, menerima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan Allah berikan pada dirinya, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, "Laisal ghina an kathratil 'arad, innamal ghina ghinan nafs." Hakikat kaya itu bukan terletak pada banyaknya harta, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikat kaya itu terletak pada hati yang lapang, hati yang kaya. Betapa banyak orang yang kita lihat secara zahir hidup dalam kemewahan, rumahnya begitu megah, dia mungkin tidur di atas bulu-bulu angsa dan seterusnya. Tetapi ketika kita bertanya tentang keadaannya, maka isinya seluruhnya adalah keluhan-keluhan yang menggambarkan sesungguhnya dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi di sisi yang lain, ada orang-orang yang mungkin hidup di rumah yang sangat sederhana, bahkan kendaraan saja dia tidak punya. Tapi ketika kita bertanya tentang keadaannya, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu hari ini, maka dia akan menjawab, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dialah orang yang paling berbahagia di atas muka bumi ini. Apa yang menjadikan keduanya berbeda? Yang satu terlihat kaya tapi tidak berbahagia, yang satu terlihat miskin tapi sungguh dia mendapatkan kebahagiaan. Kata para ulama, letaknya adalah pada sifat qanaah yang tertanam di dalam hati orang tersebut. Maka benar ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata dalam syairnya, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila engkau memiliki sifat qanaah, hati yang qanaah, maka sesungguhnya antara engkau dan raja-raja yang ada di atas muka bumi ini adalah sama. Bahkan bisa jadi orang tersebut lebih berbahagia lagi dari raja-raja tersebut. Oleh karenanya saudaraku hafizakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki sifat qanaah adalah orang-orang yang beruntung. Dia mendapatkan keberuntungan di dunia dan balasan yang begitu besar di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antaranya adalah qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Kata Rasulullah, sungguh telah beruntung. Yang pertama adalah orang yang telah memeluk al-Islam, karena sesungguhnya dengan memeluk al-Islam dia telah memiliki modal besar diterimanya amal-amal yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ruziqa kafafan. Orang yang beruntung kata Rasulullah adalah mereka yang diberikan rizki yang cukup. Untuk apa rizki yang banyak tapi kemudian tidak mencukupi kebutuhannya, tidak mencukupi apa yang dia butuhkan di atas muka bumi ini. Maka yang beruntung itu adalah orang-orang yang diberikan rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sifat qanaah di dalam hatinya atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karenanya ikhwatal iman, lebih daripada itu, sifat qanaah akan menghilangkan penyakit-penyakit di dalam hati seseorang yang biasanya merampas kebahagiaan yang seharusnya dia dapatkan. Sesungguhnya ikhwatal iman, kebahagiaan itu letaknya di dalam hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan rizki pada setiap hamba yang diciptakan olehnya. Tetapi kebahagiaan itu mulai hilang dan menjadi sirna ketika seseorang mulai melirik dan menjadi tidak ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya atau kepada diri orang lain. Muncullah penyakit hasad, muncullah penyakit haqd, iri, dengki dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit inilah yang kemudian menghilangkan kebahagiaan yang seharusnya dia rasakan di atas muka bumi ini. Dan lebih daripada itu juga, bahwa al-qanaah akan menghadirkan keridhaan atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Jamaah kaum muslimin hafizakumullah, maka qanaah ini tentu tidak begitu saja datang di dalam hati seseorang. Dia harus diupayakan, dia harus direbut, dia juga harus kemudian ditumbuh kembangkan. Maka di antara hal yang harus kita lakukan untuk menumbuh kembangkan sifat qanaah itu adalah yang pertama, mengejawantahkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nahl yang kita bacakan tadi. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka hendaknya tentu saja kita memperteguh iman dan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat iman kita kepada Allah, memperbanyak amal saleh kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sifat qanaah dalam hati kita insyaallah. Yang kedua ikhwatul iman adalah dengan memperbanyak mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu tabaraka wa taala kepada diri kita. Sungguh nikmat Allah begitu banyak, tapi manusia sering lupa untuk bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu tabaraka wa taala tersebut. Padahal jika dia menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh yang hadir adalah kesyukuran yang menghadirkan qanaah di dalam hatinya. Walaupun para ulama menjelaskan sehebat apapun seseorang, dia tidak akan mungkin dapat menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Di antara sifat manusia yang Allah sebutkan dalam surah Al-Adiyat, Allah menjelaskan bahwa manusia itu innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanut. Dia adalah makhluk yang tidak pandai berterima kasih kepada Rabbnya yang telah memberikan banyak nikmat kepadanya. Oleh karenanya ikhwatul iman hafizakumullah, menghitung-hitung nikmat Allah adalah dengan banyak-banyak mensyukuri apa yang telah kita terima. Kata Imam Hasan al-Basri, ketika menjelaskan makna lakanut, beliau mengatakan sesungguhnya manusia itu yadhkurul musibah wa yansa ni'ama rabbih. Manusia itu sering mengingat-ingat satu musibah yang menimpanya, kemudian begitu mudah melupakan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan untuk dirinya. Itulah manusia yang memiliki sifat lakanut. Maka
dengan banyak mengingat nikmat Allah, sesungguhnya kita akan semakin bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, kemudian Allah menghadirkan sifat qanaah dalam hati kita. Yang terakhir, kaum muslimin hafizakumullah, adalah tentu saja dengan meyakini bahwa dunia ini sementara dan akhirat itu adalah abadi dan selama-lamanya. Bahwa balasan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya kita akan terima adalah di akhirat Allah, bukan di dunia ini. Adapun yang Allah segerakan itu adalah bonus-bonus dari Allah, tetapi hakikat balasan yang sebenarnya adalah nanti ketika kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka untuk menghadirkan sifat tersebut, kata para ulama, perbanyaklah untuk mengingat kematian. Maka Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala menjelaskan, man akthara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya'. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah akan memuliakan dirinya dengan 3 hal. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah bita'jilit taubah. Orang yang banyak mengingat kematian akan menyegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, binasyatin fil ibadah. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan bersemangat di dalam menghadirkan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, biqana'atin fi qalbih. Orang yang banyak mengingat kematian akan Allah muliakan dengan menghadirkan sifat qanaah dalam hatinya. Mudah-mudahan ikhwatul iman, Allah Subhanahu tabaraka wa taala menumbuhkan sifat qanaah dalam hati kita, menumbuh kembangkannya di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini, dan kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
وأنت يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي تركيا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان وأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقم الصلاة.